Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi ibadikas salihin. Amin. Para jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di Masjid Ad-Du'a yang kita cintai ini. Kemudian saat ini kita lanjutkan dengan kajian. Tentunya harapan kita semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal saleh, dan semoga kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid Ad-Du'a ini, semoga kelak Allah juga mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih karya Imam Al-Bukhari, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan kita masih membaca bagian atau Kitabul Iman pada bab Alamatul Iman Hubbul Ansar, yaitu bab yang berbunyi Alamatul Iman Hubbul Ansar. Di antara tanda iman itu adalah cinta kepada orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor ini tentu kita sudah sering mendengar ya. Ada yang disebut muhajirun, ada Ansor. Muhajirin itu orang-orang Muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya tinggal di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Adapun orang-orang yang beriman dari kalangan penduduk Madinah ya, yang menyambut orang-orang muhajirin atau muhajirun itu mereka disebut Al-Ansor. Kata Al-Ansor sendiri itu jamak dari Nasir. Nasir itu pembela, penolong ya. Al-Ansor itu para penolong, para pembela ya, semacam itu ya, karena mereka memang telah menolong membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Islam dengan harta bahkan jiwa mereka dan dengan berbagai hal yang mereka miliki. Jadi memang orang-orang Ansor selain orang-orang muhajirin ya, mereka punya kedudukan tersendiri di dalam Islam. Mereka punya kedudukan yang mulia, tentu tidak lain karena jasa-jasa mereka yang besar. Baik, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ya, di sini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qol ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ayatul iman, tanda-tanda keimanan itu adalah cinta kepada orang-orang Ansor, dan tanda-tanda kemunafikan itu adalah benci dengan orang-orang Ansor. Nah, tentu ini orang-orang Ansor ya. Kalau yang sekarang yang ada di Madinah itu berarti ya keturunannya orang-orang Ansor. Bisa jadi ada orang dari luar, tapi rata-rata kebanyakan masih keturunan orang-orang Ansor. Nah, dan Bapak Ibu mungkin yang pernah haji, pernah umroh, itu memang akan merasakan suasana yang berbeda ketika di Madinah. Kalau di Indonesia yang saya dengar ada Syekh Jabir ya, yang beliau Syekh Ali Jabir ya, rahimahullah, yang sudah wafat. Beliau dari Madinah kalau tidak salah. Orang Ansor terkenal dengan kelembutannya, kebaikannya, dan ya,
luar biasa. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika itu bersabda, tanda-tanda keimanan itu adalah cinta kepada orang-orang Ansor. Ya, jadi karena iman itu abstrak, iman itu kan tempatnya di mana? Di hati. Nah, ketika ada dalam hati, ini tidak bisa terlihat. Orang hanya bisa melihat tanda-tandanya. Nah, salah satu tanda-tanda keimanan seseorang itu atau kesempurnaan iman seseorang itu adalah cinta kepada orang-orang Ansor, khususnya pada zaman itu. Ketika mereka berkorban harta dan jiwa untuk membela Rasulullah SAW, jasa yang mereka miliki yang sangat besar terhadap Islam, tentu wajar. Kalau kita beriman terus mendengar tentang perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kalau kita memang benar-benar beriman, tentu kita akan hormat kepada mereka, cinta kepada mereka. Nah, jadi berbeda kalau ada orang-orang kok mendengar informasi tentang perjuangan orang-orang Ansor, jasa mereka yang luar biasa, kok dia benci. Nah, benci kepada orang-orang yang berjasa kepada Islam. Nah, ini kan mencurigakan. Nah, dia ngaku beriman tetapi tidak suka dengan orang-orang yang berjasa kepada Islam, khususnya dalam hadis ini adalah orang-orang Ansor. Maka ini menandakan dia walaupun ngakunya beriman, tetapi kebenciannya itu menunjukkan atau menandakan ada masalah di keimanannya itu. Ada masalah di apa? Keimanannya. Makanya Rasulullah mengatakan di sini bersabda, ayatun nifaqi bughdul ansor. Dan tanda-tanda kemunafikan itu adalah benci dengan orang-orang Ansor. Nah, ini. Jadi iman kita juga ini, kita beriman insya Allah. Tetapi iman kita ini kan adanya dalam hati. Nah, ini membutuhkan adanya tanda-tanda. Jadi kita bisa melihat orang beriman atau tidak, itu biasanya melihat dari sikapnya, perbuatannya dan sebagainya. Nah, kalau dalam hadis ini Rasulullah memang fokus salah satu tanda keimanan seseorang adalah cinta kepada orang-orang Ansor. Nah, adapun kemarin dalam tema-tema sebelumnya sudah kita bahas juga tentang tanda-tanda keimanan seorang, diantaranya adalah dia senang jika saudaranya mendapatkan kebaikan, seakan-akan dia yang mendapatkan kebaikan itu, dan dia sedih kalau saudaranya mendapatkan keburukan, seakan-akan dia sendiri yang mendapatkan keburukan itu. Kemudian kalau dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, bersabda ya, jika ada orang yang rajin ke masjid, dia kan beriman itu adanya dalam hati, kita tidak tahu. Tapi kalau ada orang rajin ke masjid, maka Rasulullah bersabda apa? Fashhadu lahu bil iman. Maka bersaksilah bahwa orang itu beriman. Nah, karena tanda-tanda dia beriman, imannya baik, salah satunya apa? Tadi dia rajin ke masjid. Rajin ke masjid dalam rangka ibadah, dalam rangka sholat berjamaah dan seterusnya. Adapun tentang orang-orang Ansor ya, saya yakin kita sudah sangat akrab ya dengan bagaimana kedermawanan mereka. Kita sudah sangat sering mendengar tentang bagaimana kedermawanan orang-orang Ansor, di mana mereka ketika orang-orang muhajirin datang dari Mekah dengan kondisi yang sangat susah. Orang-orang muhajirin ini kan hijrah, banyak yang tidak membawa apa-apa, karena mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tanah mereka, harta mereka, datang ke Madinah sangat membutuhkan pertolongan. Nah, disinilah kemudian peran orang Ansor yang luar biasa. Nah, bahkan mereka, kita pernah dengar ya kisah sahabat Abdurrahman bin Auf, di mana orang Ansor yang dipersaudarakan dengan beliau menawarkan setengah hartanya dibagi dua. Nah, istrinya ada 4, suruh milih 1. Nah, yang mana yang dia sukai nanti dia cerai, kalau sudah selesai masa iddah silahkan dinikahi. Ini kalau bukan orang yang betul-betul hatinya bersih, tentu tidak akan mudah seperti itu. Makanya ini direkam di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini ayat ini menggambarkan tentang orang Ansor, sifat mereka yang dermawannya luar biasa, yang artinya dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor ya, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, maka mereka itu, yaitu orang-orang Ansor itu
mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, ya, dan mereka tidak menaruh keinginan apapun di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Nah, jadi orang Ansor itu sudah banyak memberi macam-macam ke orang muhajirin tanpa ada keinginan mendapatkan imbalan duniawi, betul-betul tulus. Ini yang luar biasa mereka. Nah, kemudian ada dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Meskipun mereka orang-orang Ansor itu sendiri dalam kesusahan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana di antara sifat orang Ansor itu adalah apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin dibanding diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam kondisi susah. Makanya kalau kita baca kitab-kitab tazkiyatun nufus itu ya, ukhuwah persaudaraan yang paling tinggi itu adalah ketika bisa isar, wa yu'thiruna tadi. Isar, mendahulukan saudara kita dibanding diri kita sendiri, walaupun terhadap harta kita. Nah, ini tentu level persaudaraan yang sangat tinggi ya. Ketika kita punya duit, kita punya saudara yang tidak punya duit, nah kita kasih dia dan kita mendahulukan dia dibanding kita, walaupun kita sendiri butuh. Nah, ini yang bisa dicapai orang-orang Ansor begini. Jadi saudara-saudara mereka orang muhajirin ini butuh, mereka sebenarnya juga butuh, tetapi mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin dibanding mereka sendiri. Nah, padahal mereka sendiri membutuhkan, kondisi mereka juga susah. Nah, dalam satu kisah ya, yang dalam hadis sahih kan disebutkan Rasulullah SAW suatu hari sedang bersama sahabat, tiba-tiba ada orang datang dalam kondisi memelas gitu ya, kondisi yang susah, pakaiannya kurang acak-acakan, kondisi susah dan sebagainya. Nah, dia datang dari jauh minta ada orang yang menjamunya karena kelaparan dan sebagainya. Rasulullah SAW sendiri tidak punya apa-apa di rumah sudah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menawarkan, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu ini, nah, yang bisa memberikan makan kepada tamu ini. Ada salah satu dari orang Ansor yang menawarkan diri. Ya, kita sering dengar kisah ini dan ini kisah sahih ya, tentang bagaimana orang-orang Ansor Madinah. Maka orang-orang ada di antara hadirin, orang Ansor menawarkan diri, wahai Rasulullah, biarlah saya menjamu orang tadi, tamu tersebut. Akhirnya ketika diajak ke rumahnya, nah, disiapkan makan malam, nah, padahal di rumah dia sendiri hanya cukup untuk anaknya, kan gitu. Dia yang tuan rumah tadi punya anak kecil. Ya, ada makanan itu pun hanya cukup untuk anaknya. Nah, maka laki-laki tadi berpesan kepada istrinya, nanti kalau tamunya datang, nah, kamu pura-pura menyiapkan makanan, nah, kemudian saya akan pura-pura benerin lampu untuk mematikannya. Nah, nanti kita pura-pura bareng makan, padahal makanannya hanya ada di depan tamunya. Tapi biar menjaga perasaan dia, nah, jadi anaknya disuruh tidur dulu, nah, kita pura-pura ikut makan, padahal di hadapan kita nggak ada apa-apa, hanya bunyi-bunyi apa. Ini biar menjaga perasaan, biar yang tamunya ini merasa enak. Nah, kalau dia makan sendiri, tuan rumahnya nggak makan kan merasa tentu dia juga sedih gitu ya. Nah, tapi ini bagaimana orang Ansor ya, menyiapkan makanan yang itu hanya cukup untuk tamu itu. Nah, disiapkan, pura-pura dibenerin lampunya mati ya. Akhirnya makan tapi dalam kondisi gelap. Nah, tuan rumahnya nggak makan, tapi seperti suara-suara makan. Nah, kemudian paginya diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian itu, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah ridho, tersenyum, ridho dengan apa yang kalian lakukan semalam. Nah, ini menggambarkan bagaimana sifat dermawannya orang-orang Ansor yang luar biasa. Nah, dan ada juga dalam kisah lain ya, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, ketika orang-orang Ansor datang ke Madinah, nah, mereka tidak punya tanah, ya, tidak punya kebun. Sedangkan orang Madinah ini terkenal dengan banyak kebun kurmanya. Nah, mereka sudah menawarkan, nah, sudah kebun kami dibagi setengah-setengah wahai Rasulullah, untuk kami setengah, untuk mereka setengah. Maka Rasulullah SAW tidak ingin seperti itu, tidak usah seperti itu. Tetap kebunnya milik orang-orang Ansar, tapi orang-orang Muhajirin mereka yang menggarap, mengurus-ngurus. Nah, nanti hasilnya dibagi. Nah, ini dan orang Muhajirin pun inginnya seperti itu. Kami dikasih
setengahnya tidak mau. Tapi kami lebih memilih untuk bekerja, mengurusnya, nanti biar kami mendapatkan apa? Hasilnya dan dibagi dua. Nah, ini ada dua sifat yang luar biasa ya. Orang Ansor punya sifat kedermawanan yang luar biasa, orang Muhajirin punya sifat apa? Menjaga harga diri yang luar biasa. Mereka ditawari setengah kebun saya buat kamu, dia nggak usah. Biar saya menggarap, nanti hasilnya dibagi dua. Ini. Padahal kalau dikasih setengah mau seneng aja, enak kan. Tapi orang Muhajirin terkenal dengan orang-orang yang punya harga diri, yang tinggi. Nah, mereka bukan tipe-tipe orang yang senang memanfaatkan kebaikan orang lah gitu. Nah, jadi mereka sudah ditawari dengan tawaran yang enak, tetapi mereka memilih pilihan yang lebih bisa menjaga harga diri mereka tadi. Nah, jadi mereka seperti kejadian Abdurrahman bin Auf ya, ketika mau dikasih setengah harta, sahabat Ansor dia berkata tunjukkan pasar, maka beritahu tempat pasar dan dia pun berbisnis dan akhirnya menjadi salah satu sahabat yang paling kaya raya. Baik, nah ini diantara jasa orang-orang Ansor, mereka disebut Ansor karena perjuangan atau pengorbanan mereka dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika memuji orang-orang Ansor ini. Nah, misalnya dalam satu hadis beliau bersabda usikum bil Ansor. Rasulullah berpesan kepada para sahabat-sahabat lain, Muhajirin khususnya, aku berwasiat kepada kalian semua jagalah, bersikap baiklah kepada orang-orang Ansor. Kemudian fa innahum karsyyi wa aibati, karena mereka itu orang-orang yang sangat dekat dengan aku. Orang yang sangat dekat dengan aku, yang tiap hari-hari bergaul dengan aku gitu ya. Wa qad qadaw allazi alaihim, mereka sudah menunaikan kewajiban yang menjadi tugas mereka. Kewajiban mereka kan menolong orang kaum muslimin, Muhajirin dan sebagainya, membela Rasulullah dan sebagainya. Wa baqiyal ladzi lahum, dan tersisa pahala jasa pahala dan balasan yang akan datang untuk mereka. Nah, maksudnya mereka sudah menunaikan tugas kewajiban mereka. Nah, sekarang mereka itu tinggal mendapatkan pahala balasan dari kebaikan-kebaikan mereka itu. Kemudian Rasulullah bersabda, faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Nah, jadi terimalah kebaikan dari orang-orang yang baik mereka dan maafkanlah orang-orang yang melakukan kesalahan dari mereka. Nah, jadi orang-orang Ansor saking besarnya jasanya, tapi mereka juga tentu bukan manusia yang terjaga dari kesalahan. Ya, namanya manusia mesti kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, tetapi Rasulullah berpesan, maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, jadi ini juga pesan bagi kita ya. Kita ini tentu di daerah kita, di tempat kita, ada orang-orang yang sangat berjasa terhadap kita, terhadap lingkungan kita dan seterusnya. Nah, tapi namanya manusia mesti ada kesalahan, namanya manusia. Nah, kita punya guru yang luar biasa bahasanya, tapi tentu ada kekurangan satu dua. Maka kita harus fair. Nah, kita kalau melihat kesalahannya kita bandingkan dengan kebaikannya. Nah, kalau kesalahannya cuma kecil dan hal-hal yang bisa dimaafkan, ya maafkan. Karena kita tahu dia jasanya sangat besar. Nah, di Lampung ini misalnya, ini kan banyak orang-orang dulu yang datang ke Lampung menyebarkan Islam, berjuang ke Indonesia dan sebagainya. Nah, mungkin kita mendengar ada informasi mereka melakukan hal-hal yang kurang pas dikit-dikit lah. Nah, tetapi dibandingkan dengan jasa mereka, tentu tidak ada apa-apanya. Jasa mereka menyebarkan Islam di Indonesia, di Lampung yang luar biasa. Nah, ini tentu ini sulit untuk dibalas oleh kita. Nah, jadi kita diajari oleh Rasulullah SAW ketika bersikap kepada orang-orang yang jasanya besar ya. Nah, ketika dia melakukan kesalahan satu dua kecil-kecil ya, nah, kita maafkan kesalahan itu karena kita tahu dia jasanya sangat besar. Ya, seperti kepada orang tua kita lah ya. Orang tua kita tentu bukan nabi, bukan malaikat ya. Masih mereka punya kesalahan-kesalahan lah. Tetapi kita tahu jasa mereka terhadap kita sangat besar. Makanya kita sebagai anak yang berbakti tentu tidak akan ingat kesalahannya. Kita pasti ingat jasa-jasanya. Nah, ini juga terhadap orang-orang Ansor. Nah, ini. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama dalam bab ini mengingatkan kita bahwasanya tanda-tanda keimanan atau tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah hubbul
ansor wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Tanda-tanda keimanan atau kesempurnaan iman adalah cinta kepada orang-orang ansor, dan tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada orang-orang ansor. Ini nanti ada tanda-tanda yang lain juga masih banyak, tapi kita untuk malam ini fokus di orang-orang ansor, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Kemudian hadis berikutnya dalam bab yang sama ada diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, ya, dan sahabat Ubadah bin Samit ini adalah salah satu sahabat yang wakana syahida badran, dia salah satu sahabat yang dulu ikut perang Badar. Beliau ini orang ansor tapi ikut perang Badar. Kemudian wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabah, dia adalah salah satu nuqaba. Nah, jadi ada dulu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah, ya, beliau setelah ditinggal wafat oleh istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan ditinggal wafat juga oleh paman beliau, beliau juga menjelang berhijrah, beliau mulai berdakwah kepada orang-orang yang datang dari mana-mana. Nah, jadi dulu banyak orang yang sebelum Islam itu sudah melakukan haji ke Mekah. Nah, di antaranya orang-orang Madinah itu sudah ada tradisi juga melakukan apa? Haji. Padahal ya, haji, ya ini haji tentu peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebelum Islam memang sudah ada tradisi orang melakukan haji ke Mekah. Nah, ketika menjelang hijrah sekitar 1 tahun sebelumnya dan setelah istri beliau wafat ya, nah, Rasulullah SAW itu sering menemui para jamaah haji yang datang dari luar ketika ke Mekah. Di antaranya adalah para jamaah haji yang datang dari Madinah, sedang berada di Mekah, maka Rasulullah temui untuk beliau dakwah. Beliau sampaikan dakwah tentang Islam kepada mereka. Nah, maka di antara rombongan dari Madinah ini ada namanya Nuqaba. Nuqaba ini orang-orang para pemimpin lah, tokoh-tokoh ya. Nah, jadi Rasulullah 2 kali pada tahun 12 Hijriah itu, atau 11 Hijriah dan 12 Hijriah, rombongan dari Madinah datang 12 orang. Mereka memang janjian dengan Rasulullah SAW. Janjian untuk apa? Untuk berbaiat. Untuk berbaiat, menyatakan keislaman, kemudian melakukan sumpah setia. Nah, di antara yang ikut dalam sumpah setia ini adalah Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau datang dari Madinah ke Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah apa? Hijrah. Nah, dan di situ mereka melakukan namanya bai'atul aqabah. Bai'at sumpah setia terhadap Rasulullah SAW di kawasan Aqabah. Nah, Bapak Ibu mungkin yang pernah haji atau umroh mungkin pernah diajak jalan-jalan, ada namanya jumroh atau jamroh. Yang betul jamroh ya, bukan jumroh. Ya, Indonesia memang udah lidahnya enak di jumroh kita ya. Padahal yang betul itu jamroh. Nah, ini mungkin sudah ya, seperti muhrim dengan mahram. Nah, yang betul itu ya, muhrim itu orang yang sedang berihram, itu muhrim. Nah, orang sedang pakai pakaian ihram itu muhrim. Adapun yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram. Tapi di Indonesia sudah kadung enak lidahnya, kamu bukan muhrim. Padahal muhrim itu aslinya yang betul orang yang sedang berihram. Kalau orang yang tidak boleh kita nikahi, kakak kita, adik kita, bibi kita, itu namanya mahram ya. Seperti jamroh itu, kita melempar jamroh yang betul, bukan jumroh. Nah, ini nggak tahu siapa yang pertama menyebut jumroh terus menjadi di Indonesia menjadi akrab dengan kata jumroh, jamroh jadi aneh ya. Jadi yang betul adalah jamroh. Nah, jadi sahabat Ubadah ibn Samit ini termasuk golongan orang Ansar yang sudah datang kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, datang ke Mekah, kemudian bertemu di mana? Kawasan Aqabah. Aqabah ini tempat melempar jamroh itu ya, salah satu tempat jamroh itu. Nah, beliau Ubadah bin Samit dan beberapa sahabat 12 itu berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'ah." Berbaiatlah kalian, wahai orang-orang yang datang dari Madinah ini, kata Rasulullah, berbaiatlah kepadaku
bersumpah setia kepadaku untuk apa? Allah tusyriku billahi syai'ah, untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, jadi ini dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Kalau ada orang yang masuk Islam, setelah diajak dituntun, kemudian ada sejumlah sahabat yang di baiat. Nah, di baiat ini dalam arti disumpah untuk apa? Begitu. Nah, contohnya ini disumpah untuk apa? Yang pertama, untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala tasriqu, dan kalian berbaiat, bersumpah setia untuk tidak mencuri. Nah, ini sebelum hijrah ya, berarti sebelum ada turunnya hukum mencuri dan sebagainya. Tapi Rasulullah saat itu sudah membaiat mereka untuk apa? Saat kedua, untuk tidak mencuri. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Berzina ini dalam hadis. Nah, kalau dalam Al-Qur'an, setahu saya tidak ada larangan berzina ya. Adanya larangan mendekati zina. Jadi yang dilarang itu mendekati atau melakukan? Hah? Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Jadi ada anak yang nakal, kan nggak bolehnya mendekati. Kalau langsung loncat boleh gitu. Enggak gitu. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini kalau dalam usul fiqh maksudnya qiyas aulawi ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Jadi Al-Qur'an bukan menyebut jangan lakukan zina. Kalau jangan lakukan zina, nanti dekat-dekat zina boleh dong. Nggak, Al-Qur'an dengan tegas mengatakan jangan dekati. Contoh mendekati apa? Ya, contoh mendekati dua-duaan, boncengan kemana-mana ya. Apa namanya lah, itulah pacaran, macam-macam itu bentuk-bentuk mendekati, itu termasuk yang dilarang. Pacaran dan sebagainya itu, maka yang muda-muda ini sudahlah, tinggalkan hal-hal seperti itu, karena itu masuk kategori mendekati zina. Jangan suka sedih juga kadang lihat laki perempuan belum suami istri bonceng ke sana kemari, ya kecuali Gojek lah ya, mungkin beda lagi. Tapi kalau yang anak muda-muda, awalnya kita husnuzon, ini insya Allah saudara gitu. Tapi kok saudara banyak semua sekali gitu. Boncengan ke sana kemari, kadang-kadang peluk-pelukan. Nauzubillah ya, semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat hadis ini mengatakan janganlah kalian berzina. Ini baiat baiat yang Rasulullah ambil dari para sahabat Ansor yang baru masuk Islam ya. Nah, tapi tadi dalam Al-Qur'an tidak ada larangan berzina, adanya larangan mendekati zina. Berarti apalagi mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Seperti dalam Al-Qur'an tidak ada larangan memukul orang tua, enggak ada. Adanya apa? Adanya wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan gitu aja enggak boleh. Nah, ya itu aja enggak boleh, apalagi memukul. Ini istilahnya qiyas aulawi ya, dalam usul fiqh. Jadi yang rendah saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Ini jangan sampai ada pemahaman yang salah. Dalam Al-Qur'an itu kan enggak bolehnya mengucapkan gitu. Gimana sih gitu. Nah, itu aja yang enggak boleh kan itu. Berarti mukul boleh dong. Nah, ini berarti pemahaman yang tidak tepat. Nah, yang tepat tadi. Makanya ada istilah qiyas. Ada dalam usul fiqh itu qiyas. Nah, yang ini aja tidak boleh, apalagi yang lebih berat gitu ya. Nah, di sini bayi'uni ya, berbaiatlah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Ansor tadi. Pertama, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Wala tasriqu, dan jangan kalian mencuri. Mencuri ini nanti Bapak Ibu kalau mengkaji fikih jinayah dalam Islam itu ada fikih pidana. Ini beda ya. Dalam Islam mencuri, korupsi, merampok itu sudah beda-beda. Nah, kalau mencuri itu gimana bentuk mencuri? Mencuri itu ada orang sudah menyimpan uang di dalam rumah, ditutup rapat, orang masuk diam-diam ngambil, itu mencuri. Adapun korupsi itu bukan mencuri. Nah, karena korupsi itu kan biasanya orang yang ngambil duitnya itu memang duit itu ada di bawah kekuasaan dia. Ada bendahara, dia megang duit terus dia tilep, atau ada orang ngambil duit dia tilep lah. Ini bukan mencuri. Nah, karena memang duitnya ada pada kekuasaan dia yang bisa ngatur-ngatur. Nah, kalau mencuri itu kategorinya tadi, duit ditaruh di dalam lemari, disimpan dengan tempat yang aman. Kok sudah diamankan begitu, kok ada orang ngambil diam-diam, nah ini mencuri. Ini maksudnya kalau dalam fikih ya. Nah, dan Bapak Ibu kalau naruh uang di dalam, kita punya emas 10 gram, taruh depan pintu, pinggir jalan, ambil orang.
Bukan mencuri namanya, kita yang salah di situ. Jadi yang ngambil dosa nggak ya dosa ya, karena bukan milik dia, tapi tidak berhak disebut mencuri tadi. Nah, jadi makanya dalam Islam nanti hukumannya beda. Kalau dalam fikih jinayah itu mencuri yang dipotong tangan itu yang ngambil diam-diam tadi. Nah, kalau yang korupsi bagaimana? Itu diserahkan kepada pemimpin. Nah, misalnya jelas yang dia korupsi harus diambil, disita semua sesuai dengan berapa yang diambil, sisanya dia dipenjara atau diapakan. Nah, jadi bukan apalagi sampai dibunuh ya. Saya kalau koruptor dibunuh kok nggak berani. Lebih baik dia yang dia ambil berapa juta, berapa itu yang diambil semua. Nah, karena itu bukan hak dia, sisanya di penjara atau diapakan gitu. Nah, baik, ini yang kedua Rasulullah SAW melarang apa? Wala tasriku, jangan kalian mencuri, wala taznu, dan jangan kalian berzina, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Dan ini larangan Rasulullah SAW. Nah, ini dulu ya, dan sekarang ternyata banyak orang kejadian apa? Membunuh anaknya dengan alasan bisa jadi karena takut kelaparan, takut miskin. Yang baru kasus terjadi ya, di salah satu daerah di Indonesia, di Jawa itu, seorang ibu bunuh diri kemudian membunuh 2 anaknya. Nah, di beritanya karena apa? Karena dia sudah nggak tahan dengan kondisi kemiskinan dan sebagainya. Kemudian baru saja bapak-bapak juga begitu, maaf, membunuh istrinya, kemudian membunuh anak yang kecil, kemudian dia sendiri apa? Bunuh diri. Nah, karena kondisi yang berat. Nah, kalau yang bapak-bapak ini judol sebabnya, judol. Kalau yang sana ya suaminya nggak bertanggung jawab, istrinya terbebani hutang yang berat dan sebagainya, akhirnya nggak tahan. Makanya kita jangan sampai lah ya, jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita yang betul-betul miskin sampai susah betul sampai niat bunuh diri. Nah, kita bertanggung jawab untuk bantu mereka, untuk bantu apa? Mereka. Nah, jadi di sini Rasulullah berpesan kepada sahabat tadi, wala taqtulu auladakum. Nah, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Nah, membunuh anak-anak ini nanti ya, dibahas kembali. Menggugurkan itu termasuk membunuh atau tidak? Ya, menggugurkan ya, kalau sudah bernyawa ya termasuk membunuh, yang dosa juga, dosa besar itu. Nah, nanti dibahas. Kalau sebelum itu bagaimana? Nah, ini terjadi perbedaan. Nah, karena dalam fikih itu biasanya disebut anak itu ditiupkan nyawa itu ketika sudah umur berapa? 4 bulan ya? Atau berapa bulan? 120 hari atau berapa itu? Nah, ini kalau sudah dari itu sudah jelas sepakat semua dilarang. Nah, kecuali misalnya anaknya kalau misalnya dilahirkan ibunya yang terancam karena penyakit, anaknya yang kalau dilahirkan ibunya yang meninggal misalnya. Ini pembahasannya panjang. Tapi secara umum kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah membaiat para sahabat tadi, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ya. Aulad ini masuk laki-laki perempuan ya. Dalam bahasa Arab itu walad, aulad itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki saja itu ibnun. Nah, kalau perempuan saja bintun. Ya. Nah, tapi di sini Rasulullah menegaskan jangan kalian membunuh anak-anak kalian sendiri. Kemudian wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Jangan kalian melakukan kebohongan. Ini maksudnya intinya jangan kalian menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan dusta. Khususnya menuduh orang melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Itu. Ini Rasulullah berpesan jangan lakukan itu karena ini sudah merusak kehormatan orang. Ini dalam Islam ya, kehormatan ini nilainya luar biasa. Nah, kita pun dipesankan ya dalam agama kita jangan mudah memvonis orang dia telah melakukan zina hanya karena mereka katakan berdua misalnya. Nah, kita langsung mengatakan wah ini sudah berzina. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengatakan itu maka kita masuk dalam qadzaf. Nah, secara hukum kita yang harus dihukum. Nah, karena menuduh orang berzina itu syaratnya sulit. Karena apa? Karena saking buruknya perbuatan zina. Jadi zina ini perbuatan yang sangat buruk, maka orang juga tidak mudah menuduh orang lain telah berzina. Harus 4 saksi, ngelihat langsung dan sebagainya. Maka jangan sampai kita mudah menuduh orang apa? Berzina, ya karena nanti dosanya ke kita. Dosanya ke kita. Nah, makanya saya juga pesan beberapa kali ya, maaf ini, kalau kita ada orang laki-laki perempuan memasuk rumah kita sudah curiga,
jangan ditunggu terus di tangkap basah, apa ya namanya, digerebek yang kira-kira pas sedang melakukan biar tertangkap. Jangan nggak boleh seperti itu. Seharusnya ketika kita curiga dia akan melakukan keburukan di dalamnya, sebelum itu kita omongi gitu, biar tidak melakukan. Nah, bukan malah kita tunggu dia melakukan terus kita tangkap basah, di video, di share. Nah ini salah gitu, nggak betul. Yang betul kita kalau ada orang melakukan seperti itu, hanya kita yang tahu, misalnya kita omongi dan kita tutupi, harusnya begitu. Kita beritahu, jangan sampai. Dan kalau memang misalnya begini, di nauzubillah ya, di dekat kita ada rumah kosong, kadang kita melihat 2 orang masuk. Nah kita jangan modelnya gerbek-gerbek seperti itu. Tapi sebelum dia masuk, kita datangi dulu, beritahu bahwa kamu ini sudah dicurigai orang dan sebagainya. Jangan sampai nanti kamu orang-orang marah, kamu digerebek malah ketahuan, banyak orang malu. Lebih baik dari sekarang kamu tobat kalau melakukan itu. Nah, ternyata mereka enggak, kami ke dalam rumah itu cuman nyari kecoa misalnya. Kan misalnya. Jadi jangan sampai kejadian misalnya udah digerebek, basah, tertangkap basah, kemudian disuruh ngaku sudah berapa kali. Nah ini udah melampaui batas. Ini tidak dibetulkan dalam syariat kita. Kita tidak boleh menyuruh orang mengaku telah berzina, itu dosa. Tidak boleh. Jadi tolong ini ya, ke depan kalau ada yang seperti itu jangan model tertangkap basah. Tapi sebelum itu kita beritahu dia. Jangan nunggu sampai itu. Karena itu berarti kita membongkar aib dia, dan itu nanti dia sudah sulit untuk bisa menutupi aibnya kalau sudah tersebar. Ya. Nah, ini jadi wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Artinya intinya jangan kalian melakukan tindakan melakukan kedustaan. Kedustaan artinya menuduh orang ya. Jangan kalian mudah menuduh orang melakukan perbuatan-perbuatan keji tadi. Seperti berzina dan seterusnya. Nah, tapi tentu ya maaf ini bagi kita sendiri juga jangan memancing-mancing kecurigaan orang. Nah, kita ini mungkin insya Allah yang hadirin orang-orang soleh. Kita orang-orang soleh misalnya hadirin. Jangan juga misalnya datang ke tempat yang remang-remang walaupun kita nggak melakukan apa-apa. Ini berarti kita memancing suudzon orang. Nah, jadi kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah, kalau kalian datang ke tempat-tempat yang syubhat yang tadi, maka jangan salahkan orang kalau orang-orang suudzon kepada kamu. Nah, jadi jangan sampai kita juga enggak, saya kuat kok datang ke tempat yang tempat orang nakal-nakal datang. Ya, walaupun enggak melakukan apa-apa di sana, misalnya di sana tetap saja kita telah melakukan hal yang akan merusak kehormatan kita. Maka jangan juga kita melakukan hal-hal yang membuat orang-orang curiga kepada kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada beberapa poin dari baiat tadi ya, Rasulullah SAW membaiat para sahabat, ada beberapa poin lagi, tapi tentunya tadi dalam hadis ini nanti poin utamanya tentang tanda-tanda keimanan, diantaranya adalah cinta kepada orang-orang Ansor, dan tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada orang-orang Ansor. Karena apa? Karena orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang sudah sangat berjasa kepada Islam dengan mengorbankan berbagai hal, baik nyawa, harta, dan sebagainya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus menjadi orang yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.